Halo, perkenalkan, saya Mita Patricia, NIM 1204116 dari Prodi Sains Aktuaria, TPB 17. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas besar ujian akhir semester pengenalan komputer dan software 2, yang mana kami ditugaskan untuk membuat dua macam program dari bidang fisika dasar, kimia dasar, matematika dasar, biologi dasar. Nah, dari program-program tersebut, harus ada pengaplikasian dari konsep fungsi perulangan, yaitu for, do while, while. Kemudian ada konsep percabangan seperti if atau should case, kemudian konsep array. Selanjutnya, pada video kali ini akan berisi pertama, latar belakang, kedua, flowchart, ketiga, program C++, keempat, demo program. Untuk latar belakang, video ini dibuat untuk memudahkan pengguna dalam menyelesaikan permasalahan terkait topik yang dipilih. Untuk topik yang dipilih saya adalah topik dalam bidang fisika dasar dan kimia dasar. Untuk bidang fisika dasar, saya mengambil perhitungan nilai kapasitor dengan rumus C sama dengan Q per V, di mana C merupakan nilai kapasitor, Q merupakan nilai muatan, V merupakan nilai beda potensial atau tegangan. Sementara, pada bidang kimia dasar, saya mengambil perhitungan tekanan osmotik dengan rumus P sama dengan M dikali R dikali V, yang mana P merupakan tekanan osmotik, M merupakan molaritas, R merupakan dekapan, dan V merupakan suhu. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam penjelasan flowchart. Pertama, kita deklarasikan terlebih dahulu integer I, N, pilihan, kemudian string ulangi. Nah, integer ini digunakan untuk menginput bilangan bulat, seperti 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Sementara, untuk string ulangi ini, stringnya digunakan untuk menginput kalimat atau kata seperti ya, tidak. Kemudian ada konsep perulangan do di sini. Di do ini ada output daftar program perhitungan soal. Pertama, menghitung kapasitor, kedua, menghitung muatan, ketiga, menghitung beda potensial. Dari ketiga pilihan ini, bakalan kita masukin tuh salah satu pilihan. Makanya ada output masukkan pilihan Anda. Kita input pilihan. Kalau seandainya kita input pilihan 1, nah, bakal masuk ke diagram alir ini. Pertama, kita masukkan berapa banyak data yang akan diolah. Masukin nilai N. Kemudian deklarasiin real array, key array N, p array N, c array N. Real ini digunakan untuk menginput bilangan yang koma atau menghasilkan koma-komaan gitu deh, bilangan desimal. Kemudian output masukkan nilai yang diketahui. Di sini ada fungsi perulangan I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Nah, di konsep perulangan for ini ada output data ke dan I plus 1. Maksudnya data ke 1, data ke 2. Ini sesuai dengan banyaknya nilai N. Kemudian nilai muatan, outputnya. Kemudian input. Input dari nilai muatan ini Q array I. Kemudian ada output lagi nilai tegangan. Kita input lagi V array I. Nah, nilai-nilai ini bakal diolah di C array I sama dengan Q array I dibagi V array I. Setelah data-data ini diolah, masuklah ke bagian ini, ke bagian perulangan for lagi tuh. Untuk I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Untuk menghasilkan output hasil nilai kapasitor ke strip dan I plus 1 dan adalah dan C array I. Maksudnya, hasil nilai kapasitor ke sekian adalah sekian. I plus 1 ini sampai nilai N dan C array ini bakal didapat dari hasil ini. Selanjutnya, ketika kita pilih pilihan 2, bakal masuklah ke bagian ini. Masukin lagi kayak tadi itu, banyak data, terus deklarasiin, terus masukin nilai data yang diketahui, terus masuk ruangan. Nah, di sini tuh yang beda. Di sini kita bakal input C array I karena ada output nilai kapasitor dan input V array I karena ada output nilai tegangan, yang mana di sini akan diolah dalam rumus Q array I sama dengan C array I dikali V array I. Setelah diolah di sini, bakal masuk ke perulangan lagi, perulangan for untuk I sama dengan 0 sampai N kurang 1. Yang bakal menghasilkan output nilai hasil yang muatan kesekian adalah sekian.
Selanjutnya, untuk pilihan ketiga, nah, bakal sama tuh kayak yang pilihan 1, 2, masukin berapa banyak data, terus habis itu dideklarasiin, habis itu masukin nilai yang diketahui, terus konsep perulangan for, habis itu output data ke sekian, terus nilai muatan berapa, kita input lah di array, terus habis itu output nilai kapasitor, input C array, terus bakal dimasukin ke dalam V array sama dengan V array dibagi C array. Setelah diolah di sini, bakalan masuk ke dalam konsep perulangan lagi, perulangan for, yang akan menghasilkan output ini. Hasil nilai tegangan kelas sekian adalah sekian. Tapi ketika kita input pilihan itu selain angka 1, 2, 3, maka kita akan masuk ke bagian ini, yang mana akan mengeluarkan output pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Nah, setelah salah satu pilihan itu selesai dijalankan, bakal keluar tuh output. Apakah Anda ingin mengulang program? Di sini kita bakal input. Kalau seandainya kita input ulanginya ya, maka program akan mengulang. Nah, program akan mengulang ke sini, kemudian ke daftar program perhitungan soal lagi. Kalau seandainya ulangi sama dengan ya. Tapi kalau seandainya ulangi ini tidak sama dengan ya, seperti tidak atau yang lain, maka program akan menghasilkan output program telah selesai dan program berakhir. Berikut demo programnya. Daftar program perhitungan soal. Nah, kita pilih salah satu. Misalnya kita pilih satu, perhitungan kapasitor. Nah, kita masukin tuh, masukkan banyak data yang akan diolah. Misalnya yang gak banyak-banyak aja ya, 2 untuk menghemat waktu. Nah, 2, masukkan nilai yang diketahui. Data ke 1, nilai muatannya berapa tuh? Data ke 1. Misalnya 8. Habis itu nilai tegangannya berapa ya? 2 deh. Nah, itu data kedua. Data kedua nilai muatannya berapa? 6. Ini nilai tegangannya 3. Nah, maka output akhirnya hasil nilai kapasitor ke-1 adalah 4. Hasil nilai kapasitor kedua adalah 2. Apakah Anda ingin mengulang program? Nah, di sini kalau kita ingin mengulang program, kita ketik ya. Nah, maka akan ulang lagi tuh ke daftar program perhitungan soal. Nah, kita masukin pilihan apa ya? Coba kita masukin 4 ya. Nah, pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Maka program akan berhenti dan mengeluarkan output program telah selesai. Nah, untuk flowchart program 2, kita deklarasiin tuh integer n, i, pilihan, real l, r sampai dengan 0,0,02. Sering ulangi. Integer tadi kan udah dibahas, bilangan bulat, real untuk bilangan desimal. Nah, R sama dengan 0,082 ini maksudnya nilai R merupakan nilai yang konstan, jadi dia nggak bakal berubah-berubah, nilainya pasti 0,082. Kemudian string lagi. Di sini ada fungsi perulangan do yang akan menghasilkan output ini, daftar perhitungan soal, 1 perhitungan tekanan osmotik, 2 perhitungan molaritas, 3 perhitungan suhu, yang nantinya akan mengeluarkan output. Masukkan pilihan Anda, kita pilih salah satu dari ketiga itu. Kalau seandainya pilihan kita 1, bakal masuk ke diagram alir ini. Masukin berapa banyak data, terus itu deklarasiin array tekanan osmotik, array n, m, n, t, array n. Selanjutnya, masukin data-data. Di sini ada perulangan for tuh. Masukin nilai molaritas, input m, array nilai suhu, C array yang akan diolah di tekanan osmotik array sama dengan M array dikali R dikali C array. Setelah diolah di sini, masuklah ke bagian perulangan lagi yang akan menghasilkan output. Hasil nilai tekanan osmotik sekian adalah sekian. Selanjutnya untuk pilihan 2, kalau seandainya di input pilihan dipilih 2, masuk ke bagian ini diagram alirnya. Masukkan banyak data, seperti yang tadi, masukkan banyak data, terus deklarasi, masukin nilai, perulangan for, output data ke I plus 1. I plus 1 ini maksudnya apa sih? I plus 1 ini maksudnya datanya bakal berulang sampai ke nilai N yang telah diinput. Terus output nilai tekanan osmotik.
output nilai tekanan osmotik, seperti input lah tekanan osmotik array I, terus output nilai suhu, input lah T array I, terus bakal diolah di M array I sama dengan tekanan osmotik array I dibagi M dikali T array I. Habis diolah di bagian ini, kita masuklah ke perulangan lagi, perulangannya untuk I sama dengan 0 sampai N kurang 1 untuk menghasilkan output, hasil nilai molaritas kesekian adalah sekian. Selanjutnya, jika pengguna menginputkan pilihan sama dengan 3, masuk ke bagian diagram alir ini. Masukkan banyak data seperti yang tadi, input nilai N, habis itu deklarasi, terus masukkan nilai yang diketahui, perulangan, kemudian di bagian sini lagi, data ke berapa, terus nilai tekanan berapa, kemudian input nilai tekanan osmotik array I, terus output nilai molaritas, kita input nilai M array I, kemudian akan diolah di ini, di persamaan ini. T array I sama dengan tekanan osmotik array I dibagi R dikali M array I. Setelah diolah di bagian ini, masuklah ke bagian perulangan untuk I sama dengan 0 sampai N kurang 1 yang akan menghasilkan output hasil nilai suhu kesekian adalah sekian. Tapi jika pengguna menginputkan pilihan selain 1, 2, 3, maka akan masuk ke bagian ini yang akan menghasilkan output pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Setelah salah satu program atau pilihan dijalankan, di akhir akan menghasilkan output. Apakah Anda ingin mengulang program? Nah, kalau kita ingin mengulang program, di bagian input ulang ini, kita tuliskan ya. Kalau kita tulis ya, program bakal mengulangi sampai ke bagian daftar program perhitungan soal. Tapi, kalau seandainya di input ulangi ini, katanya selain ya, maka akan menghasilkan output program telah selesai dan program berakhir. Kita coba ya. Nah, misalnya kita menghitung apa ya? Tekanan osmotik Pak. Banyak data 2. Nilai molaritasnya 6. Nilai suhunya 100. Molaritasnya 3. Nilai suhunya 200 ya. Nah, hasil nilai tekanan osmotik ke 1 adalah 49,2. Nilai tekanan osmotik kedua adalah 49,2. Apakah ada yang mengulang program? Ya. Terus kita pilih salah. Oh, jangan kita pilih salah 3 itu. Kita tulis 5. Maka outputnya pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Apakah ada yang mengulang program? Kita tulis tidak. Maka program akan berhenti dan menghasilkan output program telah selesai. Sekian untuk flowchart. Kemudian kita akan masuk ke program C++. Di program C++ ini, header-nya input iStream using namespace std, integer main. Untuk input iStream ini untuk mengaktifkan fungsi cout dan cin. Terus kita deklarasiin tuh integer n, i, pilihan. Terus float key array n, v array n, c array n. Terus string ulangi. Integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal, string untuk kata, ya tidak. Nah, ada cout. Cout ini untuk pelengkap aja sih, mempercantik aja. Kemudian ada fungsi perulangan do. Di sini ada cout daftar perhitungan, program menghitung kapasitor, menghitung muatan, menghitung data potensial. Nah, kemudian ada masukkan pilihan nih, pilih salah satu di antara ketiga program ini. Kita inputlah pilihan. Misalnya kita masukin tuh pilihannya 1, masuklah ke bagian ini. Ke bagian ini, cout-nya masukkan banyak data. Kita masukin tuh nilai n-nya berapa. Banyak data yang mau kita olah tuh berapa sih? Nah, itu nilai n. Setelah memasukkan banyak data yang akan diolah, kita masuk ke nilai yang diketahui. Ada fungsi perulangan for nih, for i sama dengan 0, i kurang dari n, i plus plus. Nah, data ke berapa? I plus 1. Maksudnya apa sih i plus 1 ini? I plus 1 ini maksudnya data tersebut akan mengalami perulangan sampai nilainya sejumlah n, atau sampai nilainya ke n. Gitu. Jadi data ke 1, ke 2, ke 3, sampai data ke n. Kemudian cout nilai muatan. Terus kita masukin tuh Q array I, terus nilai tegangan P array I. Oh iya, untuk setiap coding jangan lupa untuk menggunakan titik koma sebagai pemisah ya, agar tidak terjadi error. Kemudian setelah kita input tuh nilai Q array I, P array I,
kita masukinlah ke C array I sama dengan Q array I dibagi V array I. Terus ada quote and loop. Maksudnya apa sih? Maksudnya untuk menghasilkan baris baru gitu loh, seperti enter. Jadi bagian baris ini nanti bakal muncul di baris bawahnya lagi gitu. Setelah data diolah di bagian ini, akan masuk ke bagian for I sama dengan 0, I dari N, I++. Untuk menghasilkan output, hasil nilai kapasitor kesekian adalah sekian. Ini bakal dapat dari nilai yang udah diketahui, yang udah diolah di bagian ini. Terus kalau seandainya di pilihan ini kita milih 2, bakal masuk ke daerah yang ini, ke bagian ini nih. Di bagian ini kita bakal masukin juga kan, data yang diolah tuh apa? Data yang diolah tuh berapa? Masuk nilai N, terus masukin nilai ketahui, terus ada fungsi perulangan, nilai kapasitor C array I, nilai tegangan V array I, Q array I sama dengan C array I dikali V array I. Udah diolah, masuk lagi ke for untuk masukkan output hasil nilai muatan kesekian adalah sekian. Kemudian ketika input pilihannya sama dengan 3, bakal masuklah ke bagian ini. Masukin banyak data juga, kayak pilihan 1, 2. Terus habis itu masuk nilai yang diketahui, fungsi perulangan lagi, terus nilai muatan, Q array I, nilai kapasitor C array I. Habis itu masuk ke bagian persamaan ini nih buat menghitung. V array I sama dengan Q array I per C array I. Setelah dihitung, diolah di sini, masuk ke for I sama dengan 0, I kurang dari N, I++. Untuk menghasilkan output, hasil nilai tegangan kesekian adalah sekian. Kemudian, kalau seandainya pengguna menginputkan pilihan selain 1, 2, 3, maka akan masuk ke bagian ini yang akan menghasilkan output pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Setelah salah satu pilihan dijalankan, di bagian akhir, akan ada output apakah Anda ingin mengulang program. Kita masukkan ulangi. Kalau seandainya diulangi ini kita ngetik ya, bakal mengulangi program. Kalau seandainya katanya selainnya, bakal mengeluarkan output program telah selesai. Terus statement. Kita coba ya. Compile and run. Masukkan pilihan Anda. Misalnya kita pilih 1. Banyak data 2, nilai muatan 6, terus 3, nilai tegangan, habis itu nilai muatannya 9, nilai tegangannya 2. Nah, hasil nilai kapasitor ke-1 adalah 2, hasil nilai kapasitor ke-2 adalah 4,5. Apakah Anda ingin mengulang program? Nah, kita tulis ya. Masukkan pilihan Anda. Kita masukin pilihan selain 1, 2, 3, misalnya 6. Akan mengeluarkan output pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Apakah Anda ingin mengulang? Tidak. Nah, akan mengeluarkan output program telah selesai dan program berakhir. Kemudian kita masuk ke bagian program kedua. Di program kedua ini mirip seperti program pertama. Kita pakai header yang sama juga, input IOStream using nested std integer main. Terus kita deklarasiin integer n, i, pilihan. Kemudian float, tekanan osmotik per n, m array n, t array n. Terus float r sama dengan 0,082 ulangi. Integer untuk bilangan bulat, float untuk bilangan desimal. String untuk kata. Nah, di bagian ini ada float r sama dengan 0,082. Maksudnya apa sih? Maksudnya itu nilai r itu konstan, dia nggak bakal berubah. Terus ada cout, tugas PKS, bla bla bla, kita kerja untuk lengkap aja sih, untuk mempercantik codingnya. Kemudian ada perulangan do. Kita output daftar program perhitungan soal. Terus ada 1, 2, 3, menghitung osmotik, molaritas, gitu. Terus ada output, masukkan pilihan Anda. Pilih salah satu antara 3 ini. Kalau seandainya pilihannya 1, masuk ke bagian ini. Kita bakal masukin berapa banyak data yang diolah. Sin n. Berapa banyak yang diolah. Nilai n-nya itu loh. Terus habis itu, masukkan nilai yang diketahui. Pakai perulangan lagi di sini, perulangan for. Terus data ke sekian, I plus 1. Pokoknya datanya bakalan sebanyak n gitu. Terus nilai molaritas. M array I kita inputnya. Nilai suhu, T array I kita inputnya. Terus M array I, T array ini bakal diolah lagi di bagian tekanan osmotik array I sama dengan M array I dikali R dikali T array I. Nah,
Oh ya, code and row tadi udah dijelasin ya. Saya jelasin lagi aja ya. Code and row itu untuk menghasilkan baris baru, jadi seperti enter. Setelah bagian ini telah diolah, bakal masuk ke bagian for ini lagi. Untuk menghasilkan output, hasil nilai tekanan osmotika sekian adalah sekian. Nah, else pilihan dulu. Jadi ketika pilihannya 2, di bagian pilihan, bakal masuk ke bagian ini nih. Bakal masukin juga banyak data yang diolah berapa, habis itu nilai yang diketahui, terus perulangan I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, data plus sekian, terus nilai tekanan osmotik, di input lah tekanan osmotik REI, terus nilai suhu, input T REI, terus masuk ke dalam tekanan ini, M REI sama dengan tekanan osmotik REI per R kali T REI. Habis itu setelah diolah masuk ke perulangan lagi di sini untuk masukkan output hasil nilai molaritas kesekian adalah sekian yang udah didapat di bagian ini. Kemudian ketika pilihan sama dengan 3 bakal masuk ke bagian ini. Bakal input juga tuh banyak data yang diolah berapa, terus masukin nilai yang diketahui, terus habis itu perulangan for, terus data kesekian, nilai tekanan osmotik sama dengan tekanan osmotik REI di inputnya, nilai molaritas inputnya bakalan M REI yang bakal masuk ke persamaan T REI sama dengan tekanan osmotik REI dibagi R dikali M REI. Setelah diolah, bakal masuk ke bagian for I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus, yang akan menghasilkan output hasil nilai suhu kesekian adalah sekian. Kemudian, ketika di bagian input pilihan itu selain 1, 2, 3, nah, bakal masuk ke bagian ini, yang akan menghasilkan output pilihan tidak ada, silakan coba pilihan lain. Setelah salah satu program atau pilihan dijalankan, di akhir program tersebut akan ada output. Apakah Anda ingin mengulang program? Kita masukkan ulangi. Kalau seandainya ulangi sama dengan ya, maka program akan mengulang dari bagian do ke bawah lagi. Tapi kalau seandainya di bagian ulangi itu kita input kata selain ya, maka program akan mengeluarkan output program telah selesai, yang mana artinya program berakhir. Kita run ya. Masukkan pilihan Anda. Apa tuh yang mau dipilih? 2 deh. 2. Habis itu, masukkan banyak data yang diolah. 2. Nilai tekanan osmotiknya berapa? 10. Habis itu, nilai suhunya berapa? 200. Terus tekanan osmotiknya berapa? 8. Nilai suhunya 50. Jangan 50. 270 lah. Nah, outputnya ini. Hasil nilai molaritas ke-1 adalah 0,60 sekian. Hasil nilai molaritas kedua adalah sekian. Apakah Anda ingin mengulang program? Ya. Kita pilih selain pilihan 1, 2, 3 ya. Masukin 5. Nah, pilihan tidak ada, silahkan coba pilihan lain. Apakah Anda ingin mengulang program? Tidak. Maka program akan berakhir dengan output program telah selesai. Sekian penjelasan dari saya mengenai tugas akhir ujian akhir semester pengenalan komputer dan software 2. Jika ada salah kata, mohon maaf, semoga berguna dan salam sejahtera bagi kita semua. Dadah! Thank you so much.